Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah saya memanjatkan syukur kehadirat Allah wassalatu kepada Rasulullah, perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan mampu menjadi koreksi terhadap kekeliruan di antara kita semua di dalam memahami apa yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Ada beberapa hal yang nanti mungkin memang ada yang tidak sama dengan cara berpikir saya ini, dimana saya akan sebutkan misalnya bahwa kekeliruan kaum muslimin di dalam hal Lailatul Qadar ini. Pertama adalah salah dalam berpandangan dan berkeyakinan. Salah dalam berpandangan dan berkeyakinan. Di antaranya keyakinan sebagian orang bahwa Lailatul Qadar itu memiliki beberapa tanda yang dapat diraih. Beberapa tanda yang dapat diraih. Lalu orang-orang ini menceritakan atau merangkai cerita-cerita, khurafat, takhayul gitu. Misalnya pagi-pagi bercerita, tadi malam saya telah bisa melihat Lailatul Qadar. Ketika saya keluar dari rumah, ada cahaya yang begitu terang benderang di sebelah mana misalnya. Ini satu hal yang harus kita cermati, di mana jangan-jangan itu setan yang mengganggu kita. Oh begitu ya, setan itu bisa membentuk diri dengan bermacam-macam untuk mengelabui orang yang pikirannya tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Nanti akan kita lihat beberapa penjelasan dari Rasulullah SAW, juga dari para sahabat, bahwa pola pikir seperti itu tidak pernah terjadi di masa Rasulullah. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar itu menyatakan bahwa hikmah disembunyikannya Lailatul Qadar, tanda-tandanya itu adalah agar timbul kesungguhan dalam mencarinya. Berbeda misalnya dengan ditentukan atau tandanya jelas itu, maka kesungguh-sungguhan itu hanya terbatas pada malam tertentu. Jadi misalnya di musola kita ini pada malam 21 ada satu orang yang mengatakan bahwa pada malam itu paginya cerita, pada tadi malam saya sudah melihat Lailatul Qadar. Buktinya saya melihat cahaya di sebelah selatan musola, ada cahaya terang benderang naik ke atas. Sementara yang ngomong ini orang yang terpandang di musola itu. Maka akhirnya jamaah-jamaah yang lain, Lailatul Qadar sudah kelewat, gitu. Sehingga pada malam-malam berikutnya sudah tidak ada semangat lagi. Nah, Ibnu Hajar itu menukil riwayat dari At-Tabari bahwa beliau rahimahullah memiliki pendapat yang menyatakan bahwa semua tanda itu tidaklah harus terjadi, dan diraihnya Lailatul Qadar itu tidak disyaratkan harus dengan melihat atau mendengar sesuatu. Ini yang harus kita pegang ya. Jadi kalau kita ingin meraih Lailatul Qadar, pokoknya menyemangatkan diri sejak awal Ramadan tanggal 1 sampai nanti pada akhir Ramadan. Bersemangat terus. Karena memang Allah sendiri menyatakan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar
syahr itu oleh Rasulullah dinyatakan bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada bulan Ramadan. Ramadan berapa? Nah, karena kita melihat dari keumuman, maka sudah tanggal 1 sampai berakhir terus. Meskipun nanti akan kita ketemukan dalil-dalil yang menerangkan pada 10 hari terakhir. Tapi tanda-tanda yang seperti saya katakan tadi, kita melihat cahaya begini atau ada begini, ini tidak perlu kita tangguh seperti itu. Maaf. Dalam hal dirahasiakannya Lailatul Qadar, itu terdapat bukti kebohongan orang yang beranggapan bahwa pada malam itu akan ada hal-hal yang dapat dilihat mata, apa yang tidak dapat terlihat pada seluruh malam yang lain. Jika pernyataan itu benar, tentu Lailatul Qadar itu akan tampak bagi setiap orang yang menghidupkan malam-malam selama setahun, utamanya pada malam-malam Ramadan. Coba maaf, yang hadir di sini pernah melihat pada bulan Ramadan itu ada tanda Lailatul Qadar, misalnya ada cahaya begini atau ada suara apa, pernah melihat? Tidak pernah. Dan para sahabat itu tidak pernah mengisahkan itu, tidak pernah. Sahabat berkisah, tadi malam saya melihat Lailatul Qadar karena pada malam itu udara tidak bertiup begitu kencang. Saya melihatnya atau saya merasakannya enggak. Ini jadi supaya kita berhati-hati dalam menyikapi, tapi yang terpenting bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh ya di dalam menyambut bulan Ramadan itu. Kemudian ada perkataan sebagian orang bahwa Lailatul Qadar itu sudah diangkat. Nah, ini kesalahan lagi. Ya, kesalahan kedua adalah perkataan sebagian orang yang menyatakan Lailatul Qadar sudah terangkat, sudah diangkat, sudah tidak ada lagi. Jadi adanya hanya pada masa Rasulullah. Ya, ini. Maka ada seorang ulama, ya, seorang ulama atau tokoh dari mazhab Syafi'i namanya Al-Mutawalli, di dalam kitabnya yang berjudul At-Tatimah telah menceritakan bahwa pernyataan itu berasal dari kaum Rafidhah, kaum Syiah. Jadi kaum Syiah itu menyatakan bahwa Lailatul Qadar sudah tidak ada, gitu. Sudah tidak ada. Nah, pandangan seperti ini juga keliru, ya, rusak, dan kesalahan yang sangat-sangat buruk yang dilandasi pemahaman keliru terhadap sabda Rasulullah SAW ketika ada dua orang yang saling mengutuk pada Lailatul Qadar. Ya. Jadi sesungguhnya Lailatul Qadar itu sudah terangkat. Maknanya apa? Maknanya apa? Sudah terangkat itu maknanya apa? Pendalilan yang mengatakan bahwa sudah terangkat itu berarti sudah nggak ada, itu salah. Karena apa? Para ulama mengatakan yang dimaksud kata terangkat, yaitu terangkat dari hatiku, hati Rasulullah. Sehingga aku lupa waktu pastinya apa, kapan. Karena apa? Sibuk dengan dua orang yang bertengkar tadi. Ini. Kemudian dikatakan juga maksud kata terangkat yaitu terangkat barokahnya pada tahun itu. Dan maksudnya bukanlah Lailatul Qadar itu diangkat sama sekali. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang dikeluarkan oleh Abdul Razak. Ya. Dia berkata, aku berkata kepada Abu Hurairah. Ini dari Abdullah bin Yahnus, ya. Ini mengatakan, aku berkata kepada Abu Hurairah bahwa mereka menyangka Lailatul Qadar itu sudah diangkat. Nah, Abu Hurairah itu berkata, orang yang mengatakan hal itu telah berbuat bohong.
Jadi orang yang mengatakan bahwa sudah tidak ada Lailatul Qadar lagi itu, kata Abu Hurairah, orang itu telah berbuat bohong. Kalau itu gimana kaum muslimin? Kita ada peluang-peluang. Nanti kita akan lihat penjelasan yang lain yang menerangkan bahwa karena umat Muhammad itu usianya pendek-pendek, sementara umat-umat terdahulu yang usianya panjang itu, ya, kemudian ada yang bahasa Jawa terosok, wah sing murid tua-tua ya bisa beramal lebih banyak. Gitu. Bahkan orang Yahudi itu ada yang selama 80 tahun itu berjuang. Nah kalau 80 tahun kan kita sudah meninggal kebanyakan, maka kemudian Allah memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi umat yang hanya umurnya pendek ini, diberi malam Lailatul Qadar itu, ya, malam kemuliaan itu. Maka supaya kita ini benar-benar menyambutnya dengan maksimal. Kemudian yang perlu kita ketahui pula bahwa keumuman hadis yang mengandung dorongan untuk menghidupkan Lailatul Qadar, seperti hadis yang diutarakan oleh Imam Al-Bukhari, ya, Al-Bukhari, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan karena mengharapkan pahala, maka dia diampuni dosa-dosa telah lewat. Kalau ini hanya berlaku pada masa Rasulullah, berarti kata-kata yang terdapat di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini perlu disoal. Ya. Generasi berikutnya sudah tidak dapat. Yang mendapatkan kenikmatan Lailatul Qadar hanya umat Muhammad yang hidup pada masa Rasulullah. Kemudian Imam An-Nawawi yang mengatakan bahwa ketahuilah bahwa Lailatul Qadar itu tetap ada sepanjang tahun di bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar itu dapat dibuktikan oleh siapapun yang dikehendaki dari keturunan Adam pada setiap tahun itu di bulan Ramadan, sebagaimana terjelas melalui hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah SAW dan melalui berita dari orang-orang saleh tentang Lailatul Qadar. Penglihatan orang saleh tersebut tentang Lailatul Qadar tak bisa dihitung. Nah ini kalimat yang akhir. Jadi Lailatul Qadar tetap ada, tidak hanya pada masa Rasulullah, tetapi juga tidak bisa kita ketahui tanggal 1, tanggal 2, tidak. Tanggal 20, tanggal 21, 23, 25, tidak. Kita tidak diberitahu seperti itu. Bahkan Syekh Masyhur itu menyatakan bahwa banyak tanda-tanda yang telah diberitahukan oleh Nabi bahwa Lailatul Qadar itu adalah satu malam di antara malam-malam bulan Ramadan. Nah, satu malam di antara malam-malam bulan Ramadan. Artinya tidak bisa ditentukan, apalagi dengan melihat tanda-tanda yang mungkin tadi saya katakan, melihat cahaya yang begitu terang benderang di malam hari. Bahkan orang bisa terkecoh. Untung sekarang pada saat pandemi ini nggak banyak kembang api ya. Nah, kalau hanya ada cahaya yang saya ke atas, oh ini Lailatul Qadar. Yang mau orang terkemuka di situ. Sementara orang terkemuka itu bisa jadi dia kepleset sebenarnya. Disampaikan kepada jamaah kaum muslimin semuanya, malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu sudah tadi malam aku melihatnya. Benar ya? Iya, aku tadi malam sudah melihat. Ketika kita selesai dari sholat tarawih, begitu witir berakhir,
Saya keluar. Ternyata di sebelah selatan musola kita itu ada kain yang sangat besar. Nah, ternyata kembang api yang gede. Jadi hati-hati, kita nggak usah banyak ngomong saat tadi malam ketemu Lailatul Qadar. Mintanya, ya Allah, pertemukan aku dengan Lailatul Qadar, dan ya Allah, berikan kepadaku kekuatan untuk bisa memanfaatkan waktu itu beribadah hanya kepadamu. Kaum muslimin, akan saya tunjukkan hadis dari Ibu Aisyah, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Bahwa Ibu Aisyah bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ay Lailatul Qadri ma aqulu fiha?" Aku katakan, wahai Rasulullah, jika aku mengetahui adanya malam itu sebagai Lailatul Qadar, apa yang diucapkan pada malam itu? Sementara Nabi tidak menjelaskan. Nek kowe terus ngomong enggak. Jadi kalau kamu itu melihat tanda-tanda malam itu, Lailatul Qadar itu, maka kamu baca itu enggak. Tapi coba kita lihat di beberapa hadis bahwa Nabi memerintahkan setelah pertengahan Ramadan ke sana supaya banyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan Az-Zurqani itu mengatakan bahwa dalam Syarah Muwatta, ya, dia berkata bahwa siapa yang menyangka bahwa makna yang terdapat pada hadis yaitu Lailatul Qadar sudah diangkat tadi, sudah tidak ada lagi tadi, maka dia keliru. Kalau seandainya benar seperti itu, tentulah kaum muslimin tidak diperintahkan untuk mencarinya. Kan disuruh mencari. Kapan mencarinya? Ada di antaranya misalnya pada malam-malam ganjil. Dan hal ini dibuatkan dengan lanjutan hadis, asa ayyakuna khairun lakum. Semoga dirahasiakannya waktu Lailatul Qadar itu menjadi lebih baik bagi kalian. Kira-kira apa lebih baiknya dari dirahasiakan itu? Kita ada semangat terus untuk meraihnya. Jangan-jangan belum. Sehingga sejak awal Ramadan itu berusaha terus. Kalau malam ini saya belum dapatkan, mudah-mudahan besok saya bisa mendapat. Besoknya belum dapatkan, mudah-mudahan besok. Terus berusaha sampai pada akhir bulan Ramadan.